Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak di mata pelajaran ASJ Administrasi Sistem Jaringan. Bapak akan membahas tentang hosting dan kontrol panel. Oke, di sini Bapak sudah membuka hosting, tapi Bapak menggunakan yang free, gratis. Jadi karena hosting ini ada yang free, ada yang berbayar. Nah, Bapak di sini sudah membuka untuk hosting yang free. Sedangkan hosting itu sendiri apa sih sebenarnya gitu kan? Apa yang dimaksud dengan hosting gitu? Hosting itu adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah Anda buat menjadi online dan bisa diakses oleh orang lain. Itulah yang dinamakan dengan hosting gitu ya. Jadi kalau Anda punya istilahnya website dan orang lain ingin bisa mengakses, berarti Anda harus disimpan di hosting gitu dan di online kan, ya otomatis gitu, seperti itu. Dan apakah bisa tanpa kita istilahnya disimpan di hosting bisa diakses oleh orang lain? Jawabannya adalah bisa gitu. Kita bisa membuat server sendiri, hostingnya hosting sendiri, jadi bisa di online kan oleh sendiri gitu. Oke, di sini Bapak sudah daftar 2 free hosting. Yang satu adalah ini, terus yang satu lagi adalah menggunakan web host. Jadi ini adalah layanan yang free, yang gratis, yang ini. Dan di sini toolnya banyak. Ini ada dinamakan dengan control panelnya. Jadi untuk mengontrol gitu. Apa yang dimaksud dengan control panel hosting? Control panel hosting adalah alat yang memungkinkan kita mengelola semua aspek layanan hosting. Nah, untuk mengelola layanan hosting ya di sini, di control panel atau di chat panel disebutnya gitu kan. Dan setiap hosting, control panelnya atau chat panelnya pasti berbeda-beda, atau yang dinamakan dengan grafik user interface-nya gitu, GUI, itu berbeda-beda. Kalau yang di sini kan seperti ini yang di web host nih, ini hostingnya. Kalau yang di web host kan seperti ini, menu-menunya ini. Ada lagi di sini bila diklik, nah ini seperti ini. Ada file manajernya, ada set web address-nya, ada buat database manager gitu kan. Tapi sedangkan kalau yang satu lagi, nah ini yang di free hosting barusan. Kita coba masukkan. Nanti control panelnya beda lagi. Di sini jadi jangan beranggapan semua sama, tidak. Untuk mengontrol layanan websitenya. Nah ini seperti ini. Ini adalah chat panelnya. Jadi ada menu-menunya di sini seperti domain,
ada subdomain lagi gitu, DNS manager, FTP gitu ya, file transfer protokol, ada MySQL manajernya, ada email account di sini, spam filter, terus di sini ada juga buat memprotect directory untuk database-nya. Di sini file manajernya, di sini file-filenya diupload nanti di sini. Di sini webmail, terus PHP My Admin, PHP Manager di sini, set buildernya di sini juga bisa. Nah ini pluginnya, Anda bisa menginstalkan aplikasi lain seperti WordPress. Ini untuk aplikasinya, pendukungnya bisa Joomla, banyak yang lain di sini, PHP BB, SMF, ada ya Lala di sini nih, Laravel di sini ada, Dolphin juga ada. Nah ini semuanya bisa diinstal. Nah jenis-jenis hosting yang ada itu ada 4 jenis. Yang pertama ada share hosting. Share hosting itu apa? Untuk menggunakan server hosting bersama-sama dengan menggunakan atau dengan pengguna lain, jadi bersama-sama menggunakannya. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain kayak tadi. Nah ininya, jadi bisa dibuat beberapa domain di dalamnya. Artinya dalam satu server tersebut terdapat beberapa akun yang dibedakan antara akun yang satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan username dan passwordnya yang berbeda. Seperti itu. Itu yang share hosting. Terus yang VPS atau yang dinamakan dengan ada virtual private server. Nah, virtual private server itu dikenal dengan virtual dedicated server, merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server gitu. Itu adalah VPS, virtual private server. Nah, dedicated server yang ketiga adalah dedicated server. Dedicated server adalah pengguna server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Jadi dedicated server adalah servernya dikhususkan untuk aplikasi yang besar. Jadi aplikasinya memakan tempat gitu lah istilahnya. Jadi kalau di yang free itu nggak bisa gitu. Itu dia harus yang berbayar gitu, seperti itu. Terus yang keempatnya, yang terakhir tadi yang ketiga, yang keempatnya adalah colocation server. Colocation server itu adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server dipergunakan untuk hosting, dan biasanya server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Nah, itu untuk yang terakhir, colocation server. Nah, kembali ke sini, hosting adalah seperti dia kontrakan lah, rumah dikontrakan gitu, seperti itu. Terus di sana ada kamar-kamarnya gitu. Nah itu jadi disewakan. Nah hosting ini adalah dia satu server gitu, satu server, dan di sana dia di partisi gitu untuk disewakan gitu, seperti itu. Jadi ada yang misalkan dia hostingnya minta storage-nya misalkan ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, bahkan lebih, atau 10 giga, 15 giga, seperti itu. Dan itu istilahnya tergantung kitanya, keperluan kitanya.
keperluan kitanya buat apa dulu gitu, seperti itu. Mohon maaf, ini keluar passwordnya, kita masukkan dulu. Apalagi passwordnya apa ya? Jadi hosting ini kalau Anda mau belajar pasti bisa, karena ada yang free-nya, yaitu di Linux gitu ya. Di Linux ada yang free layanannya, jadi Anda nggak usah yang berbayar, yang free saja kalau untuk belajar. Oke. Sini kurang. Oke, bisa. Nah, dilanjut di sini menu-menu ini semuanya kita akan diinikan lebih lanjut di video berikutnya. Di sini kayak file manager ini untuk mengupload aplikasinya, aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di uploadnya adalah di file manager di sini. Di uploadnya di file manager. Nah, di sini kita tinggal masukkan di sini. Nah, di sini nanti kita upload di sini. Ada upload file, ada create file, ada new folder. Kita membuat di sini. Di sini Bapak belum ngupload. Terus Bapak juga ada 2 di sini juga Bapak udah bikin, cuman di sini juga Bapak belum upload juga. Tapi kalau supaya Anda tahu yang di sini contohnya ya, ini kalau udah berhasil. Nah, ini kan misalkan kita file masuk ke file manager. Masuk ke file manager, ini otomatis ya, kalau namanya hosting ini harus menggunakan internet, jadi tidak bisa offline, harus online gitu ya. Oh, ini keluar. Oke, tunggu sebentar di sini. Nanti kita belajar bagaimana cara nguploadnya. Nah, di sini udah muncul. Nah, ini di sini ada menu-menu lagi di sini. Ada logout, ada language, ada icon, refresh. Ini buat uploadnya, setnya, new folder, new file. Nah, kita tinggal upload saja, paham misalkan gitu kan di sini. Nah, mungkin untuk sementara kita untuk perkenalan hosting atau control panel seperti ini dicukupkan sekian dulu. Nanti minggu depan kita lanjut untuk bagaimana cara menguploadnya sampai website itu bisa
akses gitu ya, seperti itu. Kalau yang ini ya oke. Bapak menggunakan Raihan Zaki gitu kan. Nanti untuk domainnya menggunakan Raihan Zaki untuk domainnya, dan kalau hostingnya menggunakan web host web host gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari Bapak untuk perkenalan apa itu hosting dan control panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.